فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih pada materi pengesahan Rabb semesta alam, yakni materi tauhid, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Masih pada judul bab yang sama tentang ad-da'watu ila tauhid, berdakwah kepada tauhid. Akan semakin sempurna tauhid seseorang apabila dia ikut ambil andil dalam mendakwakan tauhid, sebagaimana itu merupakan profesi dari para nabi dan rasul serta pengikut setia para nabi dan rasul. Kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Masih tersisa beberapa hadis dari judul bab ini. Langsung saja kita baca kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. As-sadisatu wal arba'un ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-146. Hadis yang ke-146. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya, kunyanya Abul Husain Muhammad atau Muslim bin Hajjaj rahimahullah. Qala haddatsana Yahya bin Ayyub, kunyanya Abu Zakaria Al-Baghdadi, Yahya bin Ayyub, dan dia saduq. Qala haddatsana Ibnu Ulayyah, Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah, nama masyhur dengan Ibnu Ulayyah, namanya adalah Ismail, kunyanya Abu Bishr. Haddatsana Sa'id bin Abi Arubah Al-Basri, dari Basra. An Qatadah Abul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Qala kata Qatadah, haddatsana man laqiyal wafda alladziina qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Abdul Qais. Kata Qatadah, aku bertemu dengan seseorang yang bertemu dengan utusan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari duta Abdul Qais. Hadisnya hampir sama dengan yang di atas yang barusan kita lewati pada pertemuan terakhir. Pada kasus yang sama datang duta dari Abdul Qais mengunjungi kota Madinah, mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang di atas hadisnya Naam Ibnu Abbas. Kali ini hadisnya Abu Sa'id. Qala Sa'id, berkata Sa'id bin Abi Arubah, wa dzakara Qatadah Aba Nadhr an Abi Sa'id al-Khudri fi hadithihi hadza. Dari Sa'id bin Abi Arubah, Qatadah menyebutkan Aba Nadhr dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadisnya ini. Jadi orang yang bertemu dengan Abdul Qais atau utusan dari Abdul Qais adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang di atas riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sebelumnya maksud kami dari sahabat Ibnu Abbas, hadis yang ini dari hadis Abu Sa'id. Anna unasan min Abdul Qais qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, bahwa beberapa orang dari Abdul Qais
kabilah. Mereka pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, "Ya Nabi Allah, inna hayyun min Rabi'ah wa bainana wa bainaka kuffaru Mudar wa la naqdiru 'alaika illa fi ashhuril hurum. Famurna bi amrin na'muru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannata idza nahnu akhadna bihi." Kata utusan dari Abdul Qais, beberapa orang antara mereka, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya kami adalah sekelompok kaum dari Rabi'ah. Antara pemukiman kami dengan engkau terdapat kufar dari kaum Mudar, kabilah Mudar. Kafir yang menghalang kami untuk bisa sampai kepada engkau. Dan kami tidak mampu untuk sampai kepada engkau kecuali pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang bangsa Arab mengagungkannya untuk tidak menumpas darah padanya. Terlarang untuk berperang padanya. Oleh karena itu perintahkan kepada kami perkara yang bisa juga kami perintahkan kepada orang-orang di belakang kami serta memasukkan kami ke dalam surga apabila kami mengamalkannya." Sama alur ceritanya dengan yang sebelumnya, namun ini dari sahabat yang berbeda. Kali ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang sebelumnya dari Ibnu Abbas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan mereka. Nah. Amrukum bi arba wa anhaakum an arba. Aku perintahkan kepada kalian akan 4 perkara serta aku melarang kalian dari 4 perkara. Jadi ini merupakan bagian daripada jawami'ul kalim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata yang singkat padat, singkat dari sisi jumlah ucapannya, padat dari sisi makna kandungannya. Karena mereka adalah orang yang tidak akan tinggal lama di kota Madinah. Mereka cuma sekedar datang berziarah, kunjungan. Mereka juga kembali kepada kaum mereka. Oleh karena itu pelajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran yang penting, kemudian singkat. Aku perintahkan kepada kalian 4 perkara dan aku larang kepada kalian dari 4 perkara. Perkara yang perintahkan pertama adalah u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa aqimus salata wa atuz zakata wa sumu ramadan wa atul khumusa minal ghanaim. 4 perkara yang aku perintahkan adalah sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan serta serahkanlah 1/5 dari harta rampasan perang. Jadi ketika kalian berperang dengan orang-orang kafir dari musuh-musuh kalian, kalian mendapat harta rampasan perang, keluarkan 1/5. Wa anhakum an arba, dan aku larang kalian dari 4 perkara. Anid dubba wal hantam wal muzaffat wan nakir. Aku larang kalian dari 4 perkara. Semua 4 perkara ini berkaitan dengan wadah minuman yang biasa digunakan oleh bangsa Arab untuk memfermentasi minuman mereka. Aku melarang kalian dari labu. Dari tembikar. Dari wadah yang terbuat dari ter, semacam yang melengket. Wan nakir, wadah yang terbuat diambil dari batang pohon kurma, paling bawahnya yang langsung bersambung dengan akar, dibuatkan wadah air dengan tujuan untuk fermentasi minuman. Dan ini semuanya terlarang. Karena kenapa? Sangat cepat untuk al-intibad, membuat minuman menjadi minuman keras, membuat minuman yang mereka rendam atau fermentasi sangat cepat untuk keluar zat memabukkannya, alkoholnya. 4 perintah dan 4 juga larangan. Kemudian masih berada pada alinea pertama, saya akan ada beberapa alinea yang lainnya dari hadis ini, dan inilah keterkaitan antara hadis ini dengan jurba tentang Nabi SAW mendakwahi wafdu Abdi Qais untuk mentauhidkan Allah
dengan ucapan beliau, aku perintahkan kepada kalian 4 perkara, di antaranya adalah agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dakwah kepada tauhid. Lanjut hadisnya. Qalu, kata wafdu Abdi Qais, ya Nabi Allah, ma ilmuka bin nakir? Wahai Nabi Allah, apa pengetahuan engkau tentang nakir? Nah, apa itu nakir? Apa yang engkau tahu? Kenapa terlarang? Mereka yang tahu alasannya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala did'un tankuruna wa takdifuna fihi minal qutai'ah. Nah, qala Sa'id aw qala minat tamar. Thumma tasabbuna fihi minal ma'i hatta idza sakana ghaliyanuhu syaribtumu hatta inna ahadahum la yadribu ibna ammihi bis-saif. Nah, itu akibat. Nakir adalah batang pohon kurma yang kemudian kalian mengeroknya, dibuatkan semacam wadah minuman. Batang pohon digali bagian tengahnya, khususnya yang menempel ke akar paling bawah. Kemudian kalian masukkan ke dalamnya kurma. Kemudian kalian memasukkan padanya air. Air rendaman kurma. Ketika telah keluar buihnya, kalian pun meminumnya. Sampai-sampai salah seorang di antara kalian, atau dalam riwayat sampai-sampai salah seorang di antara mereka setelah meminumnya, dia pun memukul sepupunya sendiri, atau dia pun membunuh sepupunya sendiri dengan pedang. Artinya apa? Pengaruh dari meminum minuman hasil daripada rendaman an-nakir tadi, wadah yang dibuat dari batang pohon kurma yang telah dikeruk, menghasilkan minuman yang memabukkan, sampai-sampai akibat buruknya adalah bisa membunuh. Oleh karena itu terlarang. Karena bahaya yang ditimbulkan dari wadah tersebut adalah menghilangkan nyawa. Makanya terlarang. Padahal sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu alasannya atau tidak, intinya pasti ada kemudarratannya. Demikian juga kaidah bahwasanya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau anjurkan, baik itu berupa kewajiban ataupun anjuran yang tekankan seperti sunnah, pasti ada kebaikan dan maslahatnya. Kita tahu atau tidak tahu alasannya. Semakin membuat kita percaya kepada Allah dan Rasulnya ketika kita tahu alasannya, kenapa ini dilarang, kenapa ini diperintahkan. Namun seandainya kita tidak tahu, karena mungkin akal pikiran kita dangkal, bentuk kepercayaan kita kepada Allah dan bentuk kepercayaan kita kepada Rasulullah SAW langsung diamalkan. Walakin liyatma'inna qalbi, babnya demikian. Akan tetapi lebih menenangkan hati kalau seandainya tahu tentang alasannya. Dan ternyata alasan dibalik pelarangan untuk menjadikan wadah fermentasi air minum dari an-nakir, atau yang disebutkan di sini semuanya, ad-dubba, al-hantam, al-muzaffat, an-nakir, baik itu dari buah labu yang dikerok isi dalamnya, dibuang bijinya, dijadikan sebagai tempat air rendaman, atau tembikar, wadah dari tanah liat. Al-muzaffat, bahannya dari ter, pelengket. Kemudian an-nakir, batang pohon kurma yang dikerok isinya, kemudian dijadikan sebagai media untuk perendaman air. Terlarang karena seperti ini dampak buruknya, mengakibatkan atau melahirkan minuman keras yang memabukkan. Qala, berikutnya kata Abu Sa'id Al-Khudri perawi hadis ini, wa fil qaumir rajulun asabat hujarahatun kadzalik. Qala wa kuntu akhba'uha haya'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fa fima nashrabu ya Rasulullah. Kita artikan dulu. Dan di dalam kelompok orang-orang yang datang tersebut, dari beberapa orang dari Bani Abdi Qais, ada seseorang yang masih memiliki luka bekas dari perkelahian akibat dari meminum minuman keras, mabuk sampai berkelahi sama mereka. Dia sembunyikan luka tersebut, malu
dari Rasulullah SAW jangan sampai ketahuan bahwasanya ini juga luka akibat dari meminum minuman keras, mabuk sampai terjadi perkelahian sama mereka. Ya, akhirnya membuat mereka sadar bahwasanya betul seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah fakta sesuai dengan kenyataan, realita. Akhirnya membuat mereka pun mau meninggalkan apa yang dilarang tersebut. Fakultu, fafima nashrabu ya Rasulullah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri akhirnya. Kultu di sini Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau begitu dari wadah apa kita boleh meminum? Dari wadah apa boleh kita meminum? Karena kalau ini terlarang, ini terlarang, ini terlarang, itu terlarang. Tidak boleh. Jangan membuat wadah minuman dari buah labu, tembikar, apalagi untuk dijadikan sebagai media untuk fermentasi. Nah, dari hal-hal yang telah dilarang. Tadi kalau begitu dari wadah apa kita minum? Qala, kata Nabi SAW, fi askiyatil adam allati yulathu ala afwahiha. Kata Nabi SAW, minum dari wadah yang terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Yang telah dilancipkan mulutnya. Bagian atasnya. Nah, karena yang ini tidak dilarang. Qalu ya Rasulullah inna arduna kathiratul jurdan wa la tabqa biha askiyatul adam. Akhirnya mereka mengeluh, wahai Rasulullah, di negeri tempat tinggal kita banyak tikus dan wadah dari kulit tidak tahan, akan dimakan oleh tikus. Berbeda dengan yang lainnya tadi, dari batang pohon. Nah, tikus tidak akan memakannya. Dari tembikar yang terbuat dari tanah liat yang dikeringkan. Nah, sulit bagi tikus untuk memakannya. Di tempat tinggal kami banyak tikus. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa in akalat hal jirdan wa in akalat har jirdan wa in akalat hal jirdan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, seandainya pun dimakan oleh tikus, seandainya pun dimakan oleh tikus, seandainya pun dimakan oleh tikus. Artinya mungkin ada doror yang akan kalian dapati ketika membuat wadah minuman kalian dari kulit hewan sembelihan. Nah, apalagi dengan cara yang syar'i, kulit onta, kulit kambing. Dan itu merupakan wadah yang paling tenar di zaman tersebut dan juga digunakan oleh para sahabat, bahkan Nabi SAW sendiri memiliki wadah minuman yang terbuat dari kulit hewan sembelihan. Yang di atas terlarang. Qala wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam li Ashad Abdul Qais, "Inna fika la khoslatayn yuhibbuhum Allah, al-hilm wal ana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang antara duta yang datang ketika itu dari Bani Abdul Qais namanya Ashad. Beliau katakan kepada Ashad Abdul Qais, sesungguhnya pada diri engkau terdapat dua perangai yang Allah mencintai kedua perangai tersebut. Artinya orang ini memiliki pribadi yang merupakan pribadi lahiriahnya dia sudah ada. Yang Allah cintai kedua perangai atau kepribadian tersebut. Apa itu? Ketabahan dan kehati-hatian. Nah, al-hilm lebih tinggi daripada as-sabr. Sabar kita artikan sabar, kalau ini tabah. Karena di dalamnya juga terdapat kesabaran, bukan cuma sekedar kesabaran, karena terkadang orang yang sabar juga karena terpaksa, namun ini tidak. Memang aslinya dia tabah. Wal ana, kehati-hatian, kewaspadaan. Artinya melakukan sesuatu tidak serampangan, namun dia pikir dampak buruknya, dia pikir akibatnya. Titik sampai di sini hadisnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Berkaitan dengan barakallahu fikum jami'an tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid. Nah, dan dari kisah ini sama sebenarnya dengan kisah sebelumnya yang Sang Penulis juga bawakan dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, namun di sini terdapat beberapa tambahan lainnya dari 6 riwayat yang sebelumnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi utusan dari Abdi Qais
mendakwai mereka kepada tauhid. Dan itulah keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab. Dan faedah-faedah yang lainnya telah kita baca juga. Nah, berkaitan dengan hadis ini, intinya adalah tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau beliau mencari-cari kesempatan untuk mendakwahi para sahabat yang hadir dari kalangan Bani Abdi Qais, mendakwakan kepada mereka tauhid. Baik, kita lanjut hadis yang berikutnya. Masih dalam judul bab yang sama, dakwah kepada tauhid. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, As-Sabi wal arba'un ba'dal mi'ah, hadis yang ke-147. Nah, hadis yang ke-147. Qala Imam Abu Ya'la rahimahullah, dijuluki dengan Al-Qadhi. Nah, namanya adalah Ahmad bin Ali bin Al-Musanna Al-Musili, masyhur dengan kunyahnya Abu Ya'la dalam Musnad. Dia punya Musnad Abi Ya'la. Kata Imam Abu Ya'la rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Abi Bakrin wa ghairuhu. Berkata Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami Al-Basri, kunyanya Abu Abdullah, dan dia thiqah. Qalu, kata Muhammad dan yang lainnya, karena di sini Imam Abu Ya'la mengatakan dan yang lainnya. Qalu haddatsana Dailam bin Ghazwan, Dailam bin Ghazwan Al-Abdi, kunyanya Abu Ghalib Al-Basri, juga Basri. Kalau Mosul di daerah Iran, jajahan Persia. Basra di Irak. Mosul, nah, tempat asalnya Salman Al-Farisi. Atau dia pernah sampai di Mosul. Baik. Qala haddatsana Thabit Al-Bunani an Anasin radhiyallahu anhu, hadisnya Anas riwayat Imam Abu Ya'la. Nanti akan datang juga bahwasanya juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Nah, dari Anas, semoga Allah Ta'ala meridainya, qala, dia berkata, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabihi ila ra'sin min ru'usil musyrikin yada'uhu ila Allah. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang dari kalangan sahabat beliau kepada salah seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin orang musyrik, menyeru dia kepada Allah, mendakwakan dia kepada Allah. Nah, bahkan dia adalah pemimpin. Dari hadis ini kata Anas, orang tersebut pemimpin orang musyrik. Oleh karena itu yang diutus juga adalah bukan orang sembarangan. Yang tujuannya adalah untuk membantah syubhatnya, mengeluarkan apa yang ada di kepalanya, mengajak dia kepada penyelisihan akan apa yang dia anut sekarang. Tauhid menyelisihi syirik. Dia datang untuk mendakwakan. Faqala, dia berikan jawaban. Tidak disebutkan namanya. Jadi salah satu pemimpin dari pemimpin orang musyrik. Ketika didakwahi kepada tauhid, dia memberikan jawaban kepada sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Hadzal ilahu alladzi tad'u ilai amin fiddatin hu amin nuhas. Nah, sesembahan yang kalian sembah ini apakah terbuat dari perak atau dari tembaga? Nah, sesembahan yang kalian sembah, karena barakallahu fikum jami'an, ya mereka kenal selama ini sembahan adalah berbahan dasar seperti ini. Ini buatan manusia. Kalau bukan berbentuk pepohonan atau bebatuan atau dari logam mulia seperti emas, perak dan semisalnya. Dia bertanya, sesembahan kalian tersebut dari apa? Dari apa bahannya?
Fata'adama maqalatahu fi sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ucapan dia tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap besar di dalam dada beliau. Ini semacam perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang ini dengan utusan beliau mengajak untuk menyembah Allah. Yang ada di kepala bahwasanya mungkin sama dengan sembahan-sembahan yang lainnya. Pada zaman tersebut orang musyrik beraneka ragam. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya di zaman tersebut orang-orang atau orang kaum musyrikun memiliki sembahan yang beraneka ragam. Terkadang mereka menyembah pepohonan, ada juga bebatuan, ada kuburan orang yang soleh, ada juga yang menyembah taib matahari, ada juga yang menyembah orang-orang soleh seperti para nabi atau malaikat yang mereka buat dalam wujud patung dan semisalnya. Berhala. Faraja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala irji ilaihi fad'uhu ila Allah. Kemudian orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus ini diutus kepada pemimpin orang musyrik tadi, salah satu pemimpin. Dia datang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang dia dapati. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada utusan dia tersebut, kembali lagi kepada dia, dakwahi lagi dia. Dakwahi lagi dia. Terus jangan putus asa. Artinya dalam bab berdakwah, satu kali belum terima, jangan putus asa. Apalagi orang tersebut mungkin tidak ada doror secara fisik yang bisa kita jumpai dari dia, tidak ada perlawanan, tidak ada pembangkangan. Mungkin dia butuh untuk adu argumen, dan seorang dai mempersiapkan diri akan hal tersebut. Dalil yang lebih kuat daripada senjata, Al-Quran dan Sunnah. Nabi Nuh sendiri Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun. Selama itulah beliau mendakwakan umat manusia kepada tauhidullah. Hari ini berdakwah tidak terima, besok lagi berdakwah dan seterusnya. Faraja'a faqala lahu misla maqalati. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala irji fad'uhu ila Allah. Kemudian orang tersebut yang diutus oleh Nabi SAW pergi berdakwah kembali, mendakwakannya lagi, dan ternyata jawabannya juga masih sama dengan jawaban yang sebelumnya. Nabi SAW juga perintahkan kepada dia, dakwahi lagi, artinya jangan putus asa. Kali kedua, kembali kepada dia, dakwahi lagi. Wa arsalallahu alaihi sa'iqatan faraja'a faqala lahu mithla maqalatihi fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأخبره فقال ارجع إليه فدعوه إلى الله ورسول الله في الطريق لا يعلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله قد أهلك صاحبه ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada dia, dakwakan lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada dia petir yang menyambarnya. Karena memberikan jawaban-jawaban yang tak mengenakan, bahkan Nabi SAW sendiri merasa berat di dalam dadanya, seakan-akan Allah dihinakan. Yang ucapannya sesembahan kalian tersebut terbuat dari apa? Dari perak atau dari apa? Setelah diajak untuk pergi kembali lagi dan ternyata dia sudah sambar oleh petir, utusan Nabi SAW tersebut pergi untuk mendakwakan dia. Dan ternyata dia kembali memberitakan kepada Rasulullah SAW apa yang terjadi. Artinya apa? Dia sudah disambar oleh petir. Akhirnya turunlah ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW dalam surat Ar-Ra'd. Artinya petir atau kilat. Wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus petir kepada artinya menimpa siapa yang dia kehendaki. Wahum yujadiluna fillah, dan mereka mendebati tentang Allah. Tidak menerima tentang dakwah Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membalas
dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd dari kisah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sampai di sini hadisnya, kata sang penulis sebagai lanjutan periwayatan hadis ini atau jalur-jalurnya, warahul Bazzar fi kama fi kashfil astar wa Ibnu Abi Asim fi sunnah wan Nasa'i fi tafsir kama fil kubra. Nah, hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Qadi Ahmad, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Kashful Astar, dan juga Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, masyhur dengan As-Sunnah Ibnu Abi Asim. Demikian juga Imam An-Nasa'i dalam kitab tafsir dari Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra milik Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i punya Sunan Al-Kubra dan Sunan Al-Sughra. Sughra merupakan rangkuman dari Al-Kubra dalam pembahasan tentang tafsir. Terakhir kata sang penulis, hada hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Abu Ya'la. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab telah kita baca dan terjemahkan sekaligus. Dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan siapapun kepada tauhid, termasuk mendakwakan pemimpin orang-orang musyrik. Ya, notabene-nya pasti dia menyelisih syirik. Maksud kami menyelisih tauhid dengan kesyirikannya. Hanya saja tidak menutup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kesempatan bagi beliau untuk tetap mendakwakan siapapun itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tugasnya, tanggung jawabnya yang diembankan oleh Allah kepada beliau adalah untuk mendakwakan tauhid. Siapapun ketika ada kesempatan beliau dakwahi, tanpa peduli dia adalah orang musyrik asli, pemimpinnya atau yang selainnya. Orang Yahudi beliau dakwahi kepada tauhid. Orang Nasrani boleh dakwah kepada tauhid. Orang musyrik boleh dakwah kepada tauhid. Orang umum boleh dakwah kepada tauhid. Badui Arab boleh dakwah kepada tauhid. Raja-raja, para pembesar kerajaan boleh juga dakwahi seluruhnya kepada tauhid. Artinya ini bagian daripada motivasi bahwa setiap pelaku tauhid hendaknya menyempurnakan tauhid mereka untuk ikut ambil andil dalam mendakwakan tauhid. Kita ambil satu hadis lagi. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, Al-Thamin wal-Arba'un ba'dal mi'ah, hadis yang ke-148. Hadis yang ke-148. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari semoga Allah ta'ala merahmatinya, qala haddatsana Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Musaddad bin Musarhal bin Musarhad bin Musarbal. Kunyanya Abul Hasan. Musaddad sendiri adalah laqab, wala namanya adalah Abdul Malik. Musaddad adalah laqab. Musaddad artinya adalah orang yang diberikan tasdid oleh Allah. Diberikan tauhid atau ketajaman. Qala haddatsana Abu Awana, namanya Waddah Al-Yashkuri. Abu Awana namanya Waddah. An Abi Bishr huwa Ja'far bin Abi Wahshiyah. Abi Bishr. Namanya Ja'far. An Sa'id bin Jubair, tabi'i, murid dari Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair. Dia yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya Abdullah bin Abbas. Jalurnya jalur Imam Bukhari, wa ila hadisnya dalam muttafaqun alaih. Kata Ibnu Abbas, qala intalaqan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi taifatin min ashabihi abidina ila suqi Ukad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertolak bersama beberapa orang sahabat beliau menuju kepada pasar Ukad, pasar yang ditegakkan di musim haji. Setelah musim haji pasar ini tidak ada. Beliau pergi bersama beberapa orang sahabat beliau. Waqad hila baina syayatin wa baina khabaris sama wa ursilat alaihim syuhub.
Jadi di awal-awal kota Makkah, dakwah kota Makkah, dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syaitan terhalangi untuk mencuri berita dari langit. Dahulunya syaitan, jadi sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ketika ingin mencuri berita dari langit dengan begitu mudahnya. Namun kali ini terhalangi dengan sebab apa? Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terhalangi, akhirnya setiap mereka mau mendekat ke arah langit, datang kepada mereka anak panah berupa bintang-bintang yang dilepaskan oleh para malaikat, memanah mereka. Faraja'ati syayatinu ila qaumihim, akhirnya para syaitan kembali kepada kaum mereka. Qalu, para syaitan mengatakan, malakum, ada apa dengan kalian? Kaumnya mengatakan, faqalu hila bainana wa baina khabari sama wa ursilat alaina syuhub. Mereka memberikan jawaban bahwasanya kami terhalangi untuk mencuri berita dari langit. Justru datang kepada kami anak-anak panah dari bintang. Malaikat yang melepas anak panah tersebut. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Di antara fungsi bagi bintang, di antara fungsi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang adalah sebagai penghias bagi langit, sekaligus adalah alat pelempar dari malaikat kepada syaitan yang ingin mencuri berita di langit. Kalau mereka memberikan jawaban bahwasanya mahala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'un hadatsa fadribu masyariqal ardi wa magharibaha fanduru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Akhirnya kaumnya mereka mengatakan, kaumnya syaitan, tidaklah menghalangi antara kalian dengan berita dari langit kecuali telah terjadi sesuatu peristiwa. Oleh karena itu bertebaranlah ke arah timur dan barat bumi, cari tahulah apa penyebab yang menghalangi antara kalian dengan berita dari langit. Fansarafa ulaika alladziina tawajjahu nahwa tihama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa binakhlata 'amidina ila suqi Ukad wa huwa yusalli bi ashabi salatal fajr. Akhirnya orang-orang yang mendapatkan arahan bahwasanya dari teman-teman mereka, dari saudara-saudara mereka dari kalangan syaitan, pergi cari tahu apa yang terjadi. Kenapa kalian terhalangi oleh para syaitan untuk mencuri berita ke langit? Akhirnya mereka pun pergi ke arah Tihama. Bertepatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau di satu kebun kurma di Tihama, sedang menuju ke pasar Ukad. Beliau sedang sholat di dalam kebun tersebut bersama sahabat-sahabat beliau, sholat fajar. Falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu. Ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka pun menyimak Al-Quran. Jadi jin atau syaitan mendengar bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu hadha wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Fahunalika hina raja'u ila qaumihim qalu ya qaumana inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ketika mereka mendengar dan menyimak Al-Quran dibacakan, akhirnya mereka mengatakan, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian dengan berita dari langit. Ketika itulah akhirnya mereka kembali kepada kaum mereka dan mereka mengatakan, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, memberikan petunjuk kepada jalan terbaik. Akhirnya kami pun beriman kepadanya dan kami tidak menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Ketika itu jinnya masuk Islam. Ketika itu jinnya masuk Islam. Fa'anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin wa annama uhiya ilaihi qaulal jin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwasanya beberapa orang dari kalangan jin telah mendengar ucapanku. Wa inna ma uhiya ilaihi qaulu al-jin, sesungguhnya saja diwahyukan kepada beliau adalah ucapannya para jin yang mendengar Al-Qur'an dibacakan dan mereka mengatakan Al-Qur'an menakjubkan, yang menggiring kepada jalan yang lurus. Titik sampai di sini hadisnya. Kata sang penulis terakhir, warwahu Muslim. Hadis ini adalah muttafaqun alaih dari sahabat
Nam Abdullah bin Abbas. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab barakallahu fikum jami'an, perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar membaca Al-Qur'anul Karim. Akhirnya apa? Membuat jin masuk Islam. Setelah itu apa yang terjadi? Jin juga ikut mendakwakan agama Islam. Kepada siapa? Kepada kaumnya. Mereka kembali pulang. Nah, mereka kembali pulang. Jin setelah mendengar Al-Quran dibacakan dan mereka masuk memeluk agama Islam, akhirnya mereka kembali kepada kaumnya, kepada teman-teman mereka, saudara-saudara mereka dari kalangan jin, ikut mendakwakan tauhid. Jadi di sini barakallahu fikum jami'an, jin juga ikut mendakwakan tauhid. Oleh karena itu sebagai motivasi bahwasanya wahai umat manusia, wahai anak cucu Adam, wahai orang-orang yang senam bangsa dengan Nabi SAW dari kalangan manusia, hendaknya jangan kalah dari kalangan jin, bahwasanya mereka akan mendakwakan tauhid sebagaimana juga pelaku tauhid dari umat ini dari kalangan manusia, hendaknya juga mendakwakan tauhid sebagai penyempurna bagi tauhid yang mereka anut sekaligus mereka dakwah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Nah, pada pertemuan kita malam hari ini telah kita baca 3 hadis. Taib, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id, kemudian Abu Ya'la dari Anas bin Malik, dan hadis yang terakhir yang barusan kita baca tentang kisah jin dari sahabat Abdullah bin Abbas riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Insyaallah hadis-hadis yang lainnya dalam judul bab yang sama kita akan lanjut pada lain kesempatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.